Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada yang menyaksikan pelayanan firman Tuhan melalui channel YouTube Marturia Jemaat Bukit Kasih Girian Permai wilayah Bitung 13. Renungan firman Tuhan saat ini merupakan perenungan Gereja Masehi Injili di Minahasa sepanjang minggu berjalan. Mulai tanggal 9 sampai 15 Juni 2024 yang terambil dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 dengan tema bulanan Saksikan dan kabarkan Injil, baik atau tidak baik waktunya, dan tema mingguan jangan berdusta. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, Bapa yang adalah firman di dalam nama Yesus Kristus. Saat ini kami hendak belajar dan merenungkan firman. Maka berkatilah kami oleh urapan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dimampukan untuk menghayati dan mewujud nyatakan firman itu di tengah-tengah kehidupan nyata setiap saat. Firman akan menjadi pegangan hidup, penuntun, bahkan terang pada jalan kami. Terpujilah Tuhan Allah, sumber hidup dan berkat, kami berdoa dan berharap kepada-Mu. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11 yang berkata, ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian, masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua sepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati.
Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kata orang, nama biasanya menjadi perwujudan dari sikap seseorang yang menyandangnya. Namun bukan berarti nama yang indah sudah menjamin hidup itu murni. Nama Ananias yang disebutkan dalam bacaan kita ini berarti Allah Rahmani atau Allah telah memberikan. Sedangkan Safira berarti yang jelita atau yang cantik. Nama mereka memang indah dan bermakna. Tetapi itu bukan menjadi jaminan bahwa perilaku mereka berkenan kepada Tuhan. Sebab dalam kehidupan beriman, mereka berdua dianggap sebagai jemaat yang tidak taat kepada Tuhan karena sikap yang penuh dengan ambisi dan tipuan. Saudara-saudara, kisah tragis Ananias dan Safira berawal ketika mereka mendustai Roh Kudus karena hati telah dikuasai iblis. Mereka menjual sebidang tanah untuk dan atas nama pelayanan. Tetapi sayang, mereka tidak tulus dalam melakukannya. Mereka melakukannya hanya untuk mengejar ambisi, nama baik, dan kepentingan diri sendiri. Bermaksud untuk tidak mau kalah dalam hal memberi persembahan. Maka mereka berupaya mencari jalan untuk dapat menerima kehormatan dengan membawa korban tanpa mengorbankan sesuatu. Terbukti bahwa hasil penjualan tanah tidak diberikan seluruhnya sebagai persembahan bagi Tuhan. Suami istri ini ternyata telah sepakat untuk berdosa berdusta di hadapan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, perilaku mereka diketahui oleh iblis, oleh Roh Kudus, dan dinyatakan kepada Petrus sehingga Petrus mengingatkan Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Saudara-saudara, seketika itu juga meninggallah Ananias. Bahkan Safira istrinya yang turut mendukung perilaku suaminya itu pun mengalami hal serupa. Meninggal, menyusul sang suami. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Bercermin dari kisah Ananias dan Safira, maka saat ini tentu kita diingatkan tentang
beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang beriman pada Tuhan. Yang pertama, pesan firman Tuhan ini bagi kita adalah harus jujur dengan berkat Tuhan. Maksudnya jangan menipu Tuhan dengan berkat yang telah kita terima. Ananias dan Safira adalah salah satu contoh dari ketidakjujuran, dan karena itu tidak tulus sehingga Tuhan menghukum mereka. Maka mari kita junjung tinggi nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan beriman kita. Yang kedua, pesan firman ini bagi kita adalah mari memberi dengan motivasi yang benar. Saudara-saudara, setelah peristiwa pencurahan Roh Kudus, maka terjadi banyak perubahan dalam kehidupan gereja mula-mula di waktu itu, terutama dalam hal cara hidup berjemaat. Semacam ada kesepakatan di antara mereka bahwa segala sesuatu yang mereka punyai dianggap sebagai milik bersama, sehingga mereka saling berbagi, dan karena itu tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tetapi sayang saudara-saudara, Ananias dan Safira yang adalah bagian daripada kehidupan persekutuan gereja mula-mula telah melakukan suatu kesalahan yang serius tentang hal ini. Hasil penjualan tanah yang mereka telah lakukan tidak diberikan seluruhnya sebagai persembahan bagi Tuhan. Karena itu, dalam hal ini mereka memberi persembahan hanya karena didorong oleh keinginan untuk sebuah nama. Supaya sejajar dengan jemaat yang lain yang juga melakukan hal yang sama dalam membangun kebersamaan dan keutuhan di tengah-tengah persekutuan gereja. Maka saudara-saudara, janganlah memberi dengan ambisi pribadi dan didorong oleh karena kepentingan untuk mencari nama. Karena sama sekali hal itu tiada berguna bagi kita orang beriman. Kemudian pesan yang ketiga bagi kita dari firman ini adalah hati-hati dengan tipu muslihat iblis dan jangan mendustai Roh Kudus. Saudara-saudara, setiap dosa pasti menanggung hukuman. Tetapi hukuman yang dialami oleh Ananias dan Safira bukan karena banyak atau sedikitnya persembahan yang mereka berikan, melainkan karena mereka telah merencanakan dan bersepakat untuk berdusta. Maka mari kita belajar
untuk tidak melakukan kesalahan yang telah dilakukan oleh Ananias dan Safira. Untuk tidak bersepakat atau sekongkol dengan hal-hal yang negatif. Karena pada akhirnya saudara-saudara, kita pun akan terkena imbasnya menuju kepada kehancuran hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perilaku Ananias dan Safira sangat mungkin menjadi perilaku kita yang dengan sadar tidak jujur dengan berkat-berkat Tuhan yang kita terima. Bahkan terkadang secara berani bermain-main dengan Tuhan. Maka melalui perenungan saat ini, mari periksa hati dan motivasi kita dalam hal memberi persembahan bagi Tuhan, ataupun dalam hal berbagi berkat dengan sesama yang membutuhkan. Mari kita hidup dengan hati yang jujur, dengan hati yang rendah, dan tulus dalam segala aspek kehidupan kita. Sehingga hidup ini berkenan bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan Allah kita senantiasa memberkati perjalanan hidup beriman kita untuk hidup dengan integritas dan ketulusan sejati bagi kemuliaan namanya. Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih sebab ada firman yang boleh diberitakan. Kami mohon Engkau Tuhan memberkati kami, melayakkan kami hidup dalam kehendak. Tolong kami dan ajar kami agar hidup mencintai kejujuran dan membenci dusta. Hidup dalam kebenaran dan ketulusan, sehingga kami boleh mempersembahkan hidup dan kehidupan kami bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang terus menyertai dan memberkati kami, sehingga kehidupan kami senantiasa berjalan menurut kehendak. Ini kami yang datang mengucap syukur, bermohon, dan serahkan hidup ini sepenuhnya di dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.